Timnas Indonesia U23 kembali berhasil meraih kemenangan kali ini atas Filipina dengan skor tipis 1-0. Meskipun secara skor terbilang tipis serta golnya pun juga on goal, akan tetapi 3 poin tetaplah 3 poin yang untuk sementara membawa Garuda Muda kokoh di puncak klasemen. Yap, laga kali ini jelas berbeda dari saat melawan Brunei, di mana Filipina benar-benar bukan tanpa alasan mereka bisa menang atas Malaysia di match pertama. Nah, satu hal yang patut dipuji dan bahkan sampai membuat komentator asing yang membawakan pertandingan ini sampai salut adalah fighting spirit tim Garuda yang benar-benar nggak pernah berhenti berlari sampai peluit akhir dibunyikan. Determinasi tinggi, serta cara bermain yang baik meskipun minus di finishing, membuat secara umum Indonesia layak menang sekaligus membuat pelatih Filipina, Gareth McPherson, budrek setengah mati, sampai ngamuk-ngamuk nyaris di sepanjang pertandingan. Jakarta, 18 Juli 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno benar-benar menjadi saksi dari pertempuran sengit yang menggetarkan jiwa. Yap, Timnas U23 Indonesia yang dijuluki Garuda Muda berhasil menaklukkan Filipina dalam laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025 dengan skor tipis 1-0. Tentu saja, pertandingan ini bukan sekedar laga biasa, tapi ini adalah drama sepak bola penuh dengan ketegangan, di mana setiap detik terasa seperti uji nyali, dan kemenangan diraih dari keringat, kerja keras, serta semangat juang yang membara. Pada akhirnya, mampu membuat Garuda tersenyum lega di akhir laga. Yap, sejak peluit kick-off dibunyikan, kedua tim langsung terlibat dalam adu strategi yang menegangkan. Filipina yang datang dengan kepercayaan diri usai mengalahkan Malaysia 2-0 menunjukkan permainan fisik dan disiplin. The Young Ascals di bawah asuhan pelatih Gareth McPherson terlihat sangat berusaha mengandalkan serangan balik cepat dan pertahanan rapat. Dan Indonesia yang diasuh oleh pelatih karismatik Gerard Vandenberg tampil bak singa yang tak kenal takut. Sampai pada akhirnya di pertandingan babak pertama, sebuah kemelut hasil dari lemparan ke dalam Robby Darwish berhasil memaksa pemain Filipina melakukan gol bunuh diri. Skor 1-0 tentu saja membuat intensitas laga semakin panas, karena setelah itu Filipina benar-benar berusaha menaikkan lagi pressing mereka. Namun sampai akhir babak pertama, Indonesia terbilang cukup mampu mengendalikan situasi. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire with every beat of wings. Memasuki babak kedua, Filipina coba untuk bangkit dengan semangat membara dan berusaha menyamakan kedudukan. Akan tetapi, salut untuk semua pemain Garuda yang tetap berusaha tenang menjalankan game plan yang udah ditata rapi. Dan bisa dibilang Indonesia sangat dominan, baik dari sisi possession ataupun peluang besar. Tercatat Garuda Muda mampu menguasai possession dengan persentase 66%, disusul 7 shots on target berbanding 1 yang didapat Filipina. Nah, yang jadi poin plus, tentu akurasi passing tim Garuda di laga ini mencapai 88%. Yang mana artinya, ini sangat positif terlebih banyak passing-passing ke depan, yang akurat alias nggak hanya tangtung-tangtung di belakang. Hanya saja, di laga ini finishing menjadi masalah di samping penampilan kiper Filipina yang cukup gemilang. Ya, boleh dibilang, vibes laga ini beneran asli kayak final. Main keras, penuh ketegangan, bahkan pelatih Filipina terlihat sering banget ngamuk-ngamuk di pinggir lapangan. Akan tetapi, salut untuk tim Garuda yang sama sekali nggak pernah kepancing emosi walaupun beberapa kali pemain Filipina melakukan provokasi atau pelanggaran keras. Terbukti di laga ini nggak ada satupun pemain Indonesia yang kena kartu. Selain itu, fighting spirit juga menjadi catatan positif. Bahkan sampai di masa injury time, para pemain timnas Indonesia masih terus berusaha untuk fight dan berlari. Hal yang bahkan membuat komentator asing benar-benar salut akan daya juang punggawa Garuda. Dan kredit tentunya juga patut diberikan kepada Gerard Vandenberg yang terus berdiri di pinggir lapangan bak seorang jenderal di medan perang
yang terus meneriakkan instruksi, di mana ia meminta anak asuhnya untuk tetap fokus, mengontrol tempo, dan tidak terpancing oleh provokasi lawan. Karena ya tadi, Filipina dengan permainan fisik mereka beberapa kali mencoba mengacaukan konsentrasi Garuda Muda dengan duel-duel keras. Namun Indonesia menjawab semua itu dengan kecerdikan dan kerjasama tim yang apik, terutama dari trio lini tengah, Arkan Fikri, Tony Firmansyah, dan Robby Darwis yang benar-benar solid. Yap, skor 1-0 mungkin terlihat sederhana, namun jelas di balik itu semua tersimpan kisah epik tentang perjuangan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pembuktian bahwa Garuda Muda adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Asia Tenggara. Karena sebelum turnamen dimulai, media-media di Vietnam benar-benar meremehkan Indonesia hanya karena diisi oleh para pemain dari liga lokal. Kemudian Jens Raven, meskipun tidak mencetak gol, pada akhirnya tetap bisa menjadi ancaman konstan di lini depan. Sementara Arkan Fikri, Robby Darwis, dan Tony Firmansyah sanggup mengendalikan lini tengah dengan penuh percaya diri. Raihan Hanan, Buffon, Donitri, Kakang, Kadek, dan Ardiansyah semuanya tampil bagus. Termaksud para pemain pengganti, mereka juga bisa langsung memberikan instant impact di atas lapangan. Di sisi lain, pelatih Filipina, Gareth McPherson, dalam konferensi pers pasca pertandingan secara legowo mengakui keunggulan Indonesia. Mereka bermain dengan hati dan sangat sulit ditembus. Kami sudah berusaha, tapi malam ini adalah milik Indonesia, ujarnya dengan nada penuh hormat. Sementara itu, Gareth Vandenberg tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ini adalah kemenangan tim. Kami belajar dari laga sebelumnya. Dan malam ini, kami menunjukkan bahwa kami bisa bertarung di bawah tekanan, katanya dengan senyum kemenangan di wajahnya. For the distant fire, with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, terlepas dari apapun, dengan kemenangan ini, Indonesia kokoh di puncak klasemen Grup A dengan mengantongi 6 poin dari 2 laga. Kemenangan telak 8-0 atas Brunei dan kemenangan dramatis ini atas Filipina pada akhirnya membuat Garuda Muda kian dekat dengan tiket semifinal. Namun jangan berpuas diri karena tantangan berikutnya udah menanti, yaitu laga sengit melawan Malaysia pada 21 Juli 2025 yang diprediksi akan menjadi pertarungan penuh gengsi dan emosi. Selain itu, masih banyak catatan besar di laga ini yang mana Mimin pribadi percaya semuanya masih bisa ditingkatkan. Intinya, Gelora Bung Karno pada momen tersebut bukan hanya sebuah stadion, melainkan lautan semangat yang membakar jiwa setiap pendukung Garuda Muda. Kemenangan 1-0 atas Filipina adalah bukti bahwa meskipun di tengah tensi tinggi dan ketegangan, Indonesia tetap mampu berdiri tegak dan terbang tinggi. So, teruslah terbang Garuda Muda, dunia sedang menanti kejutan berikutnya dari kalian. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.